Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat BMA dimanapun berada. Hari ini kita akan lanjut lagi membahas materi berikutnya. Oke. Nah, kalau semalam kita sudah bahas tentang bagaimana cara menyusun laporan keuangan pada perusahaan dagang dengan menggunakan metode perfektual, sekarang kita akan coba membahas bagaimana cara melakukan pencatatan jumlah penutup pada perusahaan dagang menggunakan metode perfektual. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya, ya, sudah menyiapkan laporan jurnal penutupnya. Tapi ini nanti akan saya jelaskan bagaimana dan dari mana sumber data ini kita dapatkan, gitu ya, sehingga nanti hasilnya seperti ini. Oke, nah untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan jelaskan bahwasanya untuk menyusun yang namanya jurnal penutup ini, kita membutuhkan data laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan juga laporan perubahan ekuitas. Jadi kedua laporan keuangan ini nanti kita akan gunakan untuk menyusun yang namanya jurnal penutup. Oke, jadi nanti jurnal penutup ini ya seperti biasa kita buat dulu judulnya. Jadi kalau kita mau menyusun atau membuat laporan itu jangan lupa judulnya apa. Nama perusahaannya apa, PD BMA misalnya. Kemudian laporan yang mau kita buat itu apa, jurnal penutup. Kemudian periodenya kapan, 31 Desember 2019. Misalnya seperti ini, maka kita buatlah seperti yang ada saya gambarkan di sini. Nah, kemudian jurnal penutup itu terdiri dari kolom tanggal, keterangan, kemudian ada ref, debit, dan kreditnya. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin apa-apa saja akun yang akan kita tutup, ya gitu. Nah, jadi untuk menutup ini kita akan memiliki 4 kategori ya, atau 4 tahapan yang perlu kita tutup. Yang pertama itu kita akan menutup yang namanya akun beban. Ya, jadi semua akun-akun beban itu akan kita tutup di jurnal penutup. Nah, datanya dari mana? Datanya ya tadi saya katakan dari laporan keuangan laba rugi. Nah, jadi semua yang berkaitan dengan beban ya, seperti beban gaji karyawan, beban listrik, beban perlengkapan, beban penyusunan peralatan kantor, beban sewa, ini akan kita pindahkan ke dalam jurnal penutup ini ya. Kita akan coba satu-satu ya. Yang pertama itu yang kita perlu pindahkan pertama adalah potongan penjualan. Jadi potongan penjualan ini ya nanti kita akan pindahkan, kita masukkan dia ke dalam jurnal penutup, tapi posisinya sudah kita letakkan di kredit, tidak di debit lagi. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita bisa juga menggunakan laporan kertas kerja atau nota lanjut. Nah, kalau kita lihat di sini kan potongan penjualan itu posisi normalnya berada di debit. Ya kan, di sini debit. Nah, karena kita akan mau menutup biar nanti nominalnya menjadi 0, maka kita akan letakkan dia di posisi kredit. Ini dia. Nah, kemudian apa lagi? Yang kemudian adalah beban pokok penjualan. Ini beban pokok penjualan ini kita pindahkan ke jurnal penutup. Ini dia. Ya, nominalnya juga saya pindahkan, tapi posisinya di kredit. Nah, jadi kan kalau kita lihat nih, semua yang ada di beban ini kan berada di debit nih, posisi normalnya. Nah, ketika kita ingin melakukan yang namanya jurnal penutup, maka itu akan kita pindahkan posisinya menjadi kredit. Semua beban-beban itu kita pindahkan posisinya yang tadinya normalnya secara debit, maka kita akan letakkan dia di kredit. Sehingga nanti menghasilkan yang namanya nominalnya 0. Ya. Nah, tadi beban pokok penjualan sudah, kemudian kita pindahkan lagi adalah beban gaji karyawan, 3.500.000. Berarti saya pindahkan ke sini beban gaji karyawan 3.500.000, ya. Ini potongan penjualannya sudah. Potongan penjualan sudah, kemudian beban pokok penjualan juga sudah, beban gaji karyawan juga sudah kita pindahkan. Kemudian ini kita lihat lagi di sini ada beban listrik 150.000. Maka nanti kita pindahkan juga di sini beban listrik 150.000. Kemudian apa lagi? Kemudian ada yang namanya beban perlengkapan 450.000. Maka kita akan pindahkan di sini beban perlengkapan 450.000. Apalagi? Nah, ternyata di sini ada yang namanya beban penyusutan peralatan kantor 2.600.000.
Berarti saya pindahkan bahwa penyusun peralatan kantor ini 2.600.000. Ada lagi di sini diketahui beban sewa 400.000. Maka saya akan pindahkan dia posisi kredit beban sewanya 400.000. Nah, kalau semua ini sudah kita pindahkan yang berkaitan dengan beban ya atau akun sementara ya, itu maka kita akan jumlahkan ya. Hasil jumlah yang ada di posisi kredit ini semua kita akan letakkan dia di posisi debit dengan mendebitkan akun ikhtisar laba rugi. Nah, seperti ini dia ya. Jadi nanti kita buat nominalnya di kolom debit, kemudian akun yang di debit itu adalah ikhtisar laba rugi. Oke, karena kita sudah menutup semua akun-akun sementara atau akun-akun nominal, maka kita akan akun-akun akun-akun sementara atau akun-akun beban, maka selanjutnya kita akan menutup yang namanya akun pendapatan ya, pendapatan pada perusahaan atau penjual juga ya. Nah, di sini kita lihat ya, ada beberapa akun di sini. Nah, kita coba buktikan. Nah, yang kita pindahkan itu adalah penjualan, kemudian kita pindahkan adalah kemudian pendapatan komisi. Nah, pertama penjualan itu 37 juta, maka saya akan pindahkan dia di posisinya di debit. Kenapa di debit? Karena posisi normalnya adalah di kredit. Nih, kita bisa lihat di sini ya, penjualan itu posisinya di kredit. Ketika kita ingin mencatatkannya ke dalam jurnal penutup, maka kita akan posisikan dia di debit. Nah, kemudian ketika kita ingin mencatatkannya, ini ya, kita catat lagi, di sini ada pendapatan komisi ya. Ketika kita mau mencatatkan pendapatan komisi ini, maka kita akan letakkan juga dia di debit, karena tadinya dia posisi normalnya itu adalah di kredit. Nah, supaya nominalnya nanti akan menjadi 0, maka kita akan letakkan dia di sebelah debit. Nah, kalau semuanya yang berkaitan dengan akun pendapatan itu sudah kita pindahkan ya, maka ini kita jumlahkan. Posisi kreditnya kita jumlahkan, dan ternyata terdapat jumlahnya 52.700.000. 52.700.000 ini posisinya kita buat di kredit dengan akun ikhtisar laba rugi. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian kita akan menutup namanya ikhtisar laba rugi. Ya, kita akan menutup ikhtisar laba rugi. Nah, di sini nominalnya kita ambil dari ini ya. Perusahaan kita mengalami laba, maka nanti karena perusahaan kita mengalami laba, maka otomatis nanti kreditnya adalah modal Aisyah. Ya, ketika laba itu terjadi, maka nanti otomatis modal kita akan bertambah, maka letaknya di kredit. Debitnya ikhtisar laba rugi ya, 12.770. Kemudian kreditnya adalah modal 12.770.000. Oke. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menutup akun prive. Nah, menutupnya ini ke modal gitu ya. Jadi datanya dari mana? Datanya dari sini. Kita ketahui di sini ternyata prive itu jumlahnya adalah 5 juta. Oke, 5 juta jumlahnya. Posisi normalnya itu kan dia di debit. Nah, kita akan menutup, berarti kita letakkan dia di kredit. Nah, prive ini akan mempengaruhi modal kita. Ya, otomatis modal ini akan berkurang. Ketika timbul akun prive atau prive ini, maka pasti otomatis akan mengurangi modal kita. Nah, ketika modal kita berkurang, maka kita akan posisikan dia di debit, dan sedangkan kreditnya adalah prive Aisyah. Oke? Nah, seperti inilah cara kita untuk menyusun yang namanya jurnal penutup. Nah, kalau semua data-data yang ada di laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas ya, yaitu prive-nya ini sudah kita lakukan pencatatannya di jurnal penutup, maka ini dikatakan sudah selesai. Dan jangan lupa untuk menjumlahkan terlebih dahulu kolom debit itu berapa dan kolom kredit itu berapa. Jadi kalau sudah seperti ini kan berarti sudah seimbang, sudah benar. Berarti tidak ada kesalahan pencatatan antara di kolom debit dan juga kolom kreditnya. Nah, kemudian di sini ada mungkin pertanyaan, prive itu kah isinya apa gitu kan? Nah, isinya itu bisa dalam bentuk nomor akun atau bisa juga seperti dari kode. Kode sumber datanya dari mana?
Nah, di sini saya buat LK1. Kenapa LK? LK ini saya buat kodenya adalah laporan keuangan halaman 1. Jadi saya mengambil data-data yang ada di akun ini itu berasal dari laporan keuangan yang ada di sini. Ya, saya anggap ini adalah halaman 1. Nah, makanya saya buat di sini LK1. Ini berarti sumber datanya berasal dari laporan keuangan halaman pertama. Kalau ternyata akun ini terdapat di halaman kedua, laporan keuangan, maka kita bikin LK2. Atau mau bikin checklist aja juga silakan. Atau mau bikin kode rekening, kode akun juga boleh, silakan. Ya, jadi seperti inilah intinya ketika kita ingin menyusun jurnal penutup pada perusahaan dagang BMA dengan menggunakan metode Perfectua. Jadi di sini perbedaannya itu adalah munculnya akun beban pokok penjualan. Nah, ini dia yang menjadi pembeda dengan pembeda dengan jurnal penutup perusahaan dagang dengan metode periodik. Oke, baik sahabat BMA dimanapun berada, saya rasa untuk penjelasan terkait dengan jurnal penutup ini sudah cukup jelas dan mudah-mudahan nanti masing-masing sudah bisa belajar dan mempraktekannya di rumahnya masing-masing, mengambil berbagai macam soal-soal, kemudian bahas-bahas sebanyak-banyaknya soal tersebut. Nah, biar apa? Intinya biar semakin paham tentang akuntansinya. Oke, sahabat BMA dimanapun berada, sampai sekian penjelasan saya terkait dengan jurnal penutup. Sampai ketemu lagi di penjelasan-penjelasan lainnya di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.